Ya, puji Tuhan saudara, kita bersyukur ya pagi ini kita boleh beribadah lagi kepada Tuhan. Kasih Tuhan luar biasa bagi kita semua. Kita lewati 1 minggu dengan pemeliharaan Tuhan. Saya nggak bilang nggak koordinasi sama Kesia sama Pastor Dolvin ya. Kalau saya bicara mengenai percaya. Ya, tema kita sepenuh hati, tetapi di dalamnya bicara tentang percaya ya. Tapi lagu-lagu kita pagi ini adalah percaya. Ya. Percaya kepada Tuhan. Nah, puji Tuhan saudara, tema kita adalah sepenuh hati. Ya, sepenuh hati ya. Kalau kita bicara hati kan kita pegangnya di sini ya saudara. Walaupun sebenarnya hati kita, hati manusia adanya di sini ya. Tapi kita selalu bicara hati saya gitu ya. Nah, sepenuh hati. Tuhan menginginkan kita percaya kepadanya itu adalah sepenuh hati, saudara. Bukan setengah, bukan 3/4, ya, bukan 90%, tapi 100%. Percaya kita kepada Tuhan. Ya, kita akan kembali melihat di dalam kitab Bilangan, pasal yang ke-14, ayat yang ke-24. Ya, saya bacakan Bilangan 14 ayat 24. Tetapi hambaku Kaleb, karena lain jiwa yang ada padanya, dan ia mengikut aku dengan sepenuhnya, akan kubawa masuk ke negeri yang telah dimasukinya itu, dan keturunannya akan memilikinya. Ya, kita kembali kepada Bilangan ya. Kalau 2 minggu lalu saya sedikit membaca mengenai Bilangan, bagaimana 12 pengintai yang disuruh survei ke Kanaan itu ya, negeri Kanaan. Saudara masih ingat mereka terpecah menjadi 2, yang satu 10 orang, yang grup satunya 2 orang ya. Bagaimana yang 10 orang ini berkata, memang itu negerinya bagus, kami sudah lihat tanahnya subur, tetapi di sana banyak keturunan raksasa ya. Di sana itu negeri pemakan orang, orangnya makan orang gitu kan. Dan mereka bilang apa? Di sana kami melihat diri kami ini seperti belalang ya. Nah, itu yang 10 orang, saudara. Kenapa mereka berkata seperti itu? Karena mereka tidak percaya kepada Tuhan dengan sepenuh hati ya. Hanya 2 orang Kaleb dan Yosua. Ya, kalau kita tadi membaca di sini, tetapi hambaku Kaleb karena lain jiwa yang ada padanya, ia mengikut aku dengan sepenuhnya. Ya, Kaleb dan Yosua ini mengikut Tuhan dengan sepenuhnya, dengan sepenuh hati. Ya, mereka mempercayai memang medan yang mereka lalui berat, tantangan yang mereka harus hadapi berat. Ya, tetapi negeri itu adalah negeri yang subur, yang penuh dengan susu dan madu, berlimpah-limpah. Itu Tuhan janjikan kepada bangsa Israel. Mengapa Kaleb bisa punya kepercayaan yang begitu besar? Ya, karena dia sudah melihat tanda waktu mereka melewati Laut Merah, saudara. Itu adalah tanda terbesar yang tidak bisa dilakukan oleh manusia. Ya, dalam 1 malam Tuhan bisa membuat tembok kanan dan kiri dari Laut Merah itu. Siapa yang bisa melakukannya? Kaleb dan Yosua melihat kalau Tuhan sudah memimpin mereka melewati Laut Merah, ya, mereka percaya bahwa Tuhan akan memimpin mereka masuk ke tanah Kanaan, ke negeri Kanaan. Berbeda dengan yang 10 orang ya saudara. Mereka ini siapa? Ke-12 orang ini adalah pemimpin dari tiap-tiap suku. Ya, ada 12 suku. Musa mengambil setiap suku itu 1 orang pemimpinnya, ya, yang harus memberikan laporan mereka kepada Musa dan bangsa Israel. Nah, karena itu ketika mereka pulang, 10 orang ini berkata, negeri itu bagus, subur, tetapi, ya, ketika mereka berbicara tentang beratnya untuk pergi ke sana, tentang adanya raksasa, tentang orang makan orang, ya, itu didengar oleh semua bangsa Israel, ya. Jadi 10 orang ini kan 10 pemimpin dari 10 suku, ya. Kata-kata mereka itu didengar.
Perkataan mereka itu didengar, ya. Dan itu membuat bangsa Israel takut, mereka nangis, mereka teriak-teriak, mereka marah-marah, ya. Dan mereka mau melempari Harun dan Musa dengan batu. Mereka marah kepada Tuhan. Tetapi Kaleb, ya, keren ya saudara, hanya 2 orang, Kaleb dan Yosua. Mereka melihat dengan apa? Dengan percaya. Percaya yang seperti apa? Percaya sepenuh hati, ya, tidak ragu. Sepenuh hati itu apa, saudara? Sepenuh hati itu sungguh-sungguh, seperti apa yang Pak Ramli katakan Jumat lalu, ya. Sungguh-sungguh. Sepenuh hati itu tidak mendua. Sepenuh hati itu tidak ragu-ragu, ya. Sepenuh hati itu artinya kita mempercayai kuasa Tuhan. Kalau mereka ragu-ragu, itu mereka melecehkan, ya. Kalau kita ragu-ragu akan kuasa Tuhan itu, saudara, kita melecehkan kuasa Tuhan, ya. Melecehkan Tuhan, seolah-olah kita berkata Tuhan nggak sanggup gitu, ya. Nah, seperti 10 orang ini, kalau kita memperhatikan, ya, kita mengikuti, ya, perkataan imajiner dari 10 pengintai ini, ya. 40 hari mereka mengintai, waktu yang cukup lama, saudara. Dalam perjalanan itu, ya, mereka memisahkan diri dari Kaleb dan Yosua. Dan mereka berkata apa? Ini memang perjalanan yang sangat menyusahkan, ya. Memang negeri itu bagus, negeri itu subur, tapi ini medan yang sangat berat, ya. Dan 10 orang itu sepakat, ya benar-benar, ini medan yang sangat berat. Di sini ada keturunan raksasa, ya. Ada keturunan raksasa di sini. Ini perjalanannya sulit sekali. Ngapain kita mau pergi ke Kanaan? Ya. Ini percakapan imajiner mereka, ya. Ngapain? Enakan kita di padang gurun aja. Panas, kita nggak kepanasan. Dingin, kita nggak kedinginan, ya. Kalau kita pengen makan daging, nangis aja sama Tuhan. Dikirim kok burung puyuh, ya kan? Kalau kita pengen makan roti kayak di Mesir, nangis aja, bersungut-sungut aja, nanti dikirim mana, ya. Nah, rupanya saudara, walaupun perjalanan di padang gurun, ya, itu rupanya cukup menyenangkan bagi orang-orang yang malas, ya. Bagi orang-orang yang malas berjuang, orang-orang yang malas bekerja, ya, inginnya cuma enak aja. Karena perjalanan mereka itu sudah cukup menyenangkan, ya. Ada awan ketika siang hari, nggak kepanasan, tidak usah bekerja apa-apa, ya. Mereka hanya mengikuti perintah, jalan, berhenti, gitu kan. Kalau malam ada tiang api, mereka tidak kedinginan. Rupanya itu sudah cukup, ya. Bagi 10 pemimpin suku tadi, udah cukup, ini kita begini aja. Ngapain kita pergi ke sana, ya. Di sana kita di tanah Kanaan kita harus bekerja. Ya, kalau kita bisa mengalahkan musuh-musuh dalam perjalanan kita sampai di negeri Kanaan, kita nggak diam aja loh, kita harus bekerja loh. Ya. Nah, itu yang ada di dalam pikiran 10 pengintai, ya. Tetapi berbeda dengan yang kedua. 2 orang tadi, Kaleb dan Yosua, ya. Mereka melihat dengan mata iman. Mata iman mereka itu menerobos jauh ke depan, ya. Bahwa di negeri Kanaan mereka akan memiliki kehidupan yang lebih baik, ya. Di negeri Kanaan anak cucu mereka akan memiliki kehidupan yang lebih baik. Ya, memang perjalanan ke sana itu berat, susah, banyak musuh yang harus dikalahkan, ya. Tetapi mereka punya iman. Tuhan akan memimpin. Mereka punya kepercayaan sepenuh hati. Tuhan akan memimpin. Nah, saudara, menarik arti kata Kaleb, ya. Nama Kaleb itu artinya gagah berani. Lalu arti nama Kaleb itu dia mengambil keputusan dengan cepat dan dia senang bertindak dengan cepat, bergerak cepat, ya. Kaleb adalah orang yang tidak sabar untuk cepat mengeksekusi apapun, ya. Lalu arti dari nama Kaleb itu apa, saudara? Anjing.
Ya, gak enak dengernya ya, anjing. Ya, tapi kalau kita mempelajari tentang anjing, itu luar biasa ya nanti. Jadi arti nama Kaleb itu salah satunya adalah anjing. Ya, anjing itu bicara apa, saudara? Setia. Ya, Kaleb ini setia kepada perintah Tuhan. Ya, dia punya sepenuh hati. Dia punya jiwa yang lain, tadi firman Tuhan katakan. Ya, dalam King James dikatakan he had another spirit. Ya, dia punya roh yang lain, saudara. Punya roh yang Tuhan berikan kepadanya apa? Roh yang percaya sepenuh hati. Ya, tidak mendua, tidak ragu-ragu. Saya bacakan dalam Bilangan 32 ya, saudara. Ayat yang 11 dan 12 saya bacakan. Bahwasanya orang-orang yang telah berjalan dari Mesir yang berumur 20 tahun ke atas tidak akan melihat negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Oleh karena mereka tidak mengikut aku dengan sepenuh hatinya. Ayat 12. Kecuali Kaleb bin Yefune, orang Kenas itu, dan Yosua bin Nun, sebab keduanya mengikut Tuhan dengan sepenuh hatinya. Ya, lihat, firman Tuhan katakan bahwasanya orang-orang yang berjalan dari Mesir, yaitu sekitar 2 juta lebih, ada yang memprediksi 3 juta. Mereka yang keluar dari Mesir itu dikatakan yang berumur 20 tahun ke atas tidak masuk ke tanah Kanaan, saudara. Ya, bayangkan. 20 tahun ke atas itu tidak diizinkan masuk ke tanah Kanaan. Sebab apa? Sebab mereka tidak percaya kepada Tuhan dengan sepenuh hati, melecehkan kuasa Tuhan. Ya, tadi yang 10 pengintai itu, mereka mati di padang gurun, saudara. Bagaimana cara matinya? Mereka kena tulah, ya. Dan dikatakan di sini 20 tahun ke atas pun mereka tidak akan masuk. Yang keluar dari Mesir, angkatan Kaleb itu, Yosua, ya, yang usia mereka di atas 40 tahun, hanya mereka berdua, Kaleb dan Yosua, yang diizinkan masuk ke tanah Kanaan. Yang selainnya itu mati bergelimpangan di padang gurun, saudara. 40 tahun perjalanan mereka di padang gurun itu, ya, yang sebenarnya hanya bisa ditempuh dalam 3 hari. Tetapi Tuhan memimpin mereka dalam 40 tahun. Tuhan sedang menguji, ya, apakah mereka punya ketaatan atau tidak, ya. Nah, ternyata sebagian besar mereka tidak punya ketaatan. Jadi hanya yang berumur 20 tahun ke atas, mereka yang bisa masuk ke tanah perjanjian, ya. Kecuali Kaleb dan Yosua, karena mereka berdua mengikut Tuhan dengan sepenuh hati. Percaya, ya, tadi lagu-lagu yang kita nyanyikan, percaya mereka tuh sungguh-sungguh kepada Tuhan, sepenuh hatinya, percaya bahwa Tuhan dapat menolong. Pagi ini kita semua yang ada, ya, kita mempercayai bahwa kita menyembah Tuhan yang besar, ya. Kita mempercayai bahwa kita menyembah Tuhan yang sanggup memimpin kita, yang sanggup menolong kita, ya, melewati berbagai masalah dalam hidup ini. Tuhan yang sanggup mengalahkan musuh-musuh dalam perjalanan kita. Memang kita belum melihat Tuhan, saudara, seperti bangsa Israel itu, ya. Tetapi mereka sudah mengalami mujizat Tuhan waktu mereka melewati Laut Merah itu. Satu waktu dalam pelayanan Yesus, ya, orang Farisi, orang fasik bertanya dan minta tanda kepada Tuhan. Tuhan katakan, angkatan yang jahat ini tidak diberi tanda. Hanya tanda Nabi Yunus. Apa tanda Nabi Yunus, saudara? Ya, Tuhan katakan itu adalah tanda, itu adalah mujizat yang besar, ya, di mana Yunus bisa masuk perut ikan, saudara. Coba bayangkan, ya, bagaimana caranya? Kalau sekarang ikan yang besar sekalipun, ya, kita masukin orang utuh-utuh. Apalagi waktu itu Yunus kan hidup, ya, saudara. Kalau kita masukkan ikan utuh-utuh ke perut ikan itu, mati ikannya, yang mati juga, saudara. Ya.
Saya suka bikin pempek ya saudara. Nah kalau Dewi beli itu ikan tenggiri, saya nggak mau di fillet di pasar. Nggak, aku fillet sendiri gitu ya. Sampai rumah saya fillet, saya potong fillet dari buntutnya ke atas gitu ya. Nah saudara, saya lihat apa di dalam perut ikan? Ada ruangan kosong? Tidak ada saudara. Tidak ada ruang kosong ya. Nah, kalau saya fillet itu yang terlihat langsung apa? Tulang tengahnya ya. Nah, kalau ya bukan mujizat Tuhan, ya Yunus mati saudara. Ikannya juga mati ya. Tetapi kita melihat Tuhan katakan kepada angkatan yang jahat, kepada orang fasik, orang Farisi, Tuhan hanya memberi tanda Nabi Yunus. Ya, artinya apa? Pelajari, baca tentang kitab tentang Nabi Yunus ya. Nah, kita percaya kepada Tuhan, saudara. Kita percaya akan kebesaran Tuhan ya. Sekalipun ya, saya bacakan dalam 1 Petrus 1 ayat 8 9. 1 Petrus pasal 1. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya. Kamu percaya kepada Dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan. Ayat 9, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Ayat 10, keselamatan itulah yang diselidiki dan diteliti oleh nabi-nabi yang telah bernubuat tentang kasih karunia yang diuntukkan bagimu. Ya, ayat ini berkata apa, saudara? Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, saya belum pernah, jujur, ya, jujur saya hamba Tuhan belum pernah melihat, Tuhan belum pernah datang, saudara, secara khusus, ya, datang kepada saya. Kalau kita melihat gambar-gambar di kalender atau gambar-gambar Tuhan Yesus, ya, kita mengimajinasi, ya, atau ada yang namanya halusinasi, ya, Tuhan datang sama saya, dia pakai baju putih, ya, bajunya mengkilat sekali, mukanya seperti yang digambar gitu ya. Tapi saya katakan jujur, saya belum pernah melihat Tuhan. Tapi saya percaya Dia ada, dan saya percaya Dia menyelamatkan saya. Saya percaya Dia memimpin, menuntun hidup saya, ya. Ketika dalam keadaan susah, ketika dalam keadaan sakit, saya berdoa, saya percaya Dia ada. Saya percaya Dia pasti menolong saya. Ya. Nah, ayat ini berkata, sekalipun kamu belum pernah melihat Dia. Saudara ada yang pernah melihat Yesus? Selain digambar. Saudara pernah Yesus datang dalam hidup saudara? Puji Tuhan. Itu anugerah. Ya. Itu karunia, kemurahan Tuhan. Kalau saudara pernah Yesus datang dalam hidupmu, ya. Nah, tetapi dikatakan sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya, kamu percaya kepada Dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita mulia yang tak terkatakan. Kita semua yang ada pagi ini, sekalipun kita belum pernah melihat Dia, namun kita percaya. Nah, kata percaya itu penting, saudara, ya. Tambahin dengan percaya sepenuh hati. Ya. Saya memperhatikan ya. Ya, kalau kami dulu ya, angkatan dulu ya, kan saya sudah kepala 6 gitu ya. Waktu angkatan saya dulu, kita hanya percaya, saudara. Percaya kepada Tuhan, ya. Dan gereja di awal-awal itu ya, yang punya percaya kepada Tuhan, itu melihat mujizat Tuhan luar biasa. Percaya saja, nggak tanya mana Tuhannya, ya tidak. Percaya saja, ya. Kepolosan orang-orang dulu ya, kepolosan orang-orang dulu itu, ya. Percaya kepada Tuhan dengan hati yang sepenuhnya, dengan penuh kejujuran, ya. Tidak bertanya-tanya, tidak mempertanyakan, apa iya sih? Tuhannya ada enggak? Kelihatan aja enggak kok. Cuma yang digambar-gambar aja kok, ya. Tapi tidak. Ketika percaya itu sungguh sepenuh hati, ya. Mujizat itu terjadi, saudara. Mujizat itu terjadi. Orang didoakan itu sembuh, ya.
Nah, beda dengan sekarang kan. Sekarang ini orang menganalisa firman Tuhan ya. Ketika mendengar kata percaya, dianalisa. Ya. Percaya itu apa sih? Lalu direnungkan, dicari dulu padanannya kata percaya dan selanjutnya. Sehingga apa saudara? Ketika kita percaya itu apa sih? Ketika kita bertanya ya, kita tidak mengalami mujizat. Yang penting adalah percaya sepenuh hati, ya. Nah, kalau dulu ya, kembali kepada dulu karena saya orang dulu ya, kita percaya itu hanya percaya, saudara. Tidak Alkitab, firman Tuhan itu tidak untuk dianalisa, dikaji dengan logika ya, saudara. Tetapi dipercayai ya, dengan iman. Tuhan memberikan iman kepada setiap kita ketika kita percaya. Ya. Ibrani 11 ayat 1 berkata bahwa iman itu adalah percaya kepada sesuatu yang tak terlihat. Ya. Percaya kepada sesuatu yang kita harapkan tetapi belum terlihat. Itu iman. Ya. Nah, kalau sekarang kita menuntut dulu, saya pokoknya mau lihat dulu ya. Seperti Thomas ya, saudara. Dulu juga ada yang namanya Thomas, murid Tuhan Yesus. Gak percaya Yesus bangkit. Dia bilang apa? Kalau aku belum mencucukkan jariku ke lukanya, aku gak percaya. Nah, satu waktu Yesus datang dengan dalam ruangan yang tertutup. Ketika ada Thomas, Tuhan datang spesial buat Thomas. Tuhan bilang, Thomas, ini aku. Cucukkanlah jarimu di lukaku. Ya. Dan Thomas menangis. Menyesal. Ya, saudara. Nah, kembali ya saudara, jadi ketika kita mempercayai perkataan Tuhan, ya, ketika kita percaya kepada firman Tuhan, saudara harus percaya sepenuh hati, ya. Alkitab itu tidak akan bohong, ya. Firman Tuhan itu tidak akan mempermainkan kita, ya. Apa yang dia katakan, ya di atas ya, tidak di atas tidak, ya. Jadi firman Tuhan itu dipercaya dengan sepenuh hati. Bukan setengah-setengah ya saudara. Bukan tunggu dulu gitu ya. Tunggu dulu, saya lihat dulu. Bukan ya saudara. Kita harus mempercayainya dengan sepenuh hati. Waktu Yesus menolong pernikahan di Kana yang kehabisan air anggur, Yesus berkata apa kepada pelayan-pelayan? Isilah tempayan itu penuh dengan air. Dan sebelumnya Maria mengingatkan kepada pelayan, jangan banyak tanya ya. Gak usah banyak ngomong ya. Apa yang dikatakan Yesus, perbuatlah. Maria berbicara tentang Roh Kudus, saudara. Ya. Ketika itu dilakukan, kalau orang menganalisa dulu, gimana nih Tuhan Yesus? Ini air sumur, ya. Kok diisi ke tempayan, emang bisa berubah jadi anggur? Gimana caranya? Dianalisa dulu. 1 apa, 2 apa, 3 apa. Pesta selesai, saudara, ya, akan terjadi kericuhan, akan terjadi kekacauan, ya, karena air anggur itu sangat diperlukan dalam sebuah pesta Yahudi, akan menjadi bahan perbincangan yang panjang. Ya. Jadi tidak dianalisa dulu, saudara, lakukan firman Tuhan itu untuk apa, saudara? Dipercaya dan dilakukan, ya, itu saja. Ketika pelayan-pelayan mengisinya, membawa kepada kepala perjamaah, Yesus nggak tumpang tangan, saudara, nggak kan? Yesus nggak cicip dulu, pelayan nggak mencicipnya, Maria tidak mencicipnya, ya. Ketika Yesus berkata, bawa kepada kepala perjamuan, air itu berubah menjadi anggur yang terbaik. Bahkan dikatakan sepanjang masa itu adalah anggur yang terbaik, ya, yang ada di Israel, yang ada di orang-orang Yahudi, ya. Jadi itu saudara, banyak contoh di dalam Alkitab. Ketika ibu mertua Petrus sakit, ya, Yesus datang ke situ, Yesus tumpang tangan, ibu mertua Petrus sembuh, padahal dia lagi demam tinggi. Nah, kalau mau dianalisa dulu, dikasih obat apa ya Tuhan? Panadol
paracetamol. Berapa hari ya Tuhan? Kasih antibiotiknya apa ya? Kalau dianalisa dulu saudara, keburu mati ibu mertua Petrus ya. Apalagi waktu Petrus berjalan di atas air ya. Ketika mereka sedang menghadapi badai, tiba-tiba Yesus datang kan? Kita tahu cerita itu ya. Yesus datang. Dan Petrus berkata, "Tuhan, kalau itu Engkau, suruh aku datang kepadamu." Petrus melakukan, saudara. Ya, hanya Petrus yang mengalami mujizat yang luar biasa itu, bisa berjalan di atas air. Yesus katakan, "Sini, Petrus, datang sini." Nah, Petrus turun. Dia serasa menjejakkan kakinya di daratan, saudara. Dia turun sambil memandang kepada Yesus. Dengan sukacita dia berjalan di atas air itu. Tetapi waktu dia mau tenggelam karena apa? Karena rasa. Ya, ketika dirasanya ada angin, ketika dirasanya ada gelombang, ada ombak, dia mulai melihat, "Hei, aku jalan di atas air ya." Ketika dia merasa, pikirannya bekerja, logikanya bekerja. Wah, aku bisa tenggelam ini, dan dia memang hampir tenggelam. Nah, kembali saya katakan, firman Tuhan bukan untuk dirasa-rasa ya saudara. Firman Tuhan itu untuk apa? Dipercaya. Ya, dipercaya dan dilakukan. Saudara ingat orang lumpuh yang 38 tahun di kolam Bethesda, pinggir kolam Bethesda? Dia lumpuh 38 tahun, nggak bisa apa-apa. Ketika Yesus datang, ya, puji Tuhan, Yesus bertanya. Yesus bertanya kepada orang lumpuh ini, "Maukah engkau sembuh?" Kalau Tuhan tanya kepada saya, "Maukah engkau sembuh, Naomi?" Oh, saya jawab, "Mau, Tuhan, mau." Ya, iya kan? Seharusnya orang sakit ketika ditanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawabnya apa, saudara? Enggak, enggak mungkin ya. "Maukah engkau sembuh?" Orang lumpuh ini berkata apa? "Tidak ada orang yang mengangkat aku. Ya, kalau air itu bergoncang, tidak ada orang yang membawa aku. Aku berusaha untuk ke sana, sudah orang lain yang mendahului aku." Nah, seringkali seperti ini. Memang manusia seringkali menyalahkan orang lain. Itu lebih enak ya saudara. Dia yang sakit, dia salahin orang lain. Waktu air bergoncang, orang lain yang datang duluan. Gak kasih kesempatan kepadaku. Ya, kan Yesus hanya bertanya, "Maukah engkau sembuh?" Nah, ketika itu saudara, Yesus tidak banyak bicara. Yesus langsung perintahkan, "Angkat tilammu, berjalanlah, pulanglah." Ya. Nah itu, kalau mau dianalisa dulu, gimana ya jalannya dari pinggir sana, coba kamu berdirinya begini dulu. Coba bantu-bantu berapa orang dulu berdiri untuk dia berdiri. Coba dia digendong, coba dia dicemplungkan ke kolam. Ya nggak sembuh-sembuh saudara. Karena waktu itu, sekali-sekali malaikat datang menggoncangkan air kolam Bethesda. Siapa yang duluan masuk, itu sembuh. Ya. Nah, jadi kita melihat tidak dianalisa dulu ya. Puji Tuhan, kita harus percaya dengan iman kita, saudara. Ya, iman adalah percaya kepada sesuatu yang belum kelihatan. Saudara punya masalah sekarang, saudara punya kesulitan sekarang, pakai mata iman, ya. Lihat ke depan, yang Tuhan akan lakukan bagi kita ke depan itu luar biasa. Pemerintah kita juga sekarang sedang mengarahkan kita itu lihat ke depan. Jangan lihat yang lalu-lalu lagi ya. Lihat ke depan kita. Bahwa ke depan Tuhan akan melakukan hal yang baik bagi kita. Ya, dengan iman kita melihat pasti. Ingat Lazarus yang dibangkitkan 4 hari sudah di dalam kubur kan? Tuhan sanggup melakukan. Ketika Tuhan berkata, "Gulingkan batu yang ada penutup kubur," Maria dan Marta berkata, "Apa? Jangan Tuhan, itu sudah bau. Sudah berbau." Logikanya seperti itu ya saudara. 4 hari dikubur, ya bau. Ya. Tetapi berkali-kali Yesus berkata di dalam Yohanes pasal 11 itu, berkali-kali Yesus berkata, "Sudah kukatakan,
Kalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Yesus penekanan dalam pembicaraan itu adalah percaya. Mau berapa hari pun dia dikubur, kalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Nah, kalau dianalisa dulu saudara, 4 hari ya, kayaknya udah bau nih. Kalau memang udah bau. Terus diapain ya? Bagaimana caranya? Ya nggak bangkit-bangkit saudara. Ya, sekali lagi, firman Tuhan itu bukan untuk dianalisa, tetapi untuk diterima dan dipercaya dan dilakukan. Ya, dilakukan. Ketika kita melakukannya, Tuhan akan tunjukkan kuasanya, mujizatnya. Ya, memang kita sedang menghadapi hari-hari yang sulit, tapi puji Tuhan kan, sudah kelihatan titik terangnya sekarang. Ya, untuk semua saudara yang bekerja, yang berdagang, yang berusaha. Ya, percayai Tuhan itu dengan sepenuh hati. Percayai Tuhan itu dengan 100%. Ya, lakukan. Jangan dipikir-pikir dulu saudara. Jangan dianalisa dulu, kira-kira kalau saya dagang ini pembelinya berapa orang? Kira-kira ini ada yang beli enggak? Ya kita berdoa, itu memang harus kita berdoa untuk usaha kita, ya. Tapi percaya kita sepenuh hati itu, iman kita kepada Tuhan itu, Tuhan akan lakukan mujizat. Saudara, kita hidup di era sekarang ini ya kita bersyukur ya. Hamba-hamba Tuhan muda seperti Pastor Dolphin dan angkatannya itu ya, diberi Tuhan hikmat yang luar biasa. Mereka bisa menjabarkan firman Tuhan itu dengan bagus sekali. Ya, saudara bisa dikasih contoh, satu kalimat saja itu bisa dijabarkan, bisa diperluas ya. Jadi harusnya begini. Nah, itu kita berterima kasih ya. Tetapi jangan harus begitu baru percaya, jangan ya. Orang dulu hanya percaya, ada Ibu Ani Yusak ya, orang dulu hanya percaya, itu lihat pekerjaan Tuhan di Bangka luar biasa. Karena apa? Karena percaya, karena iman ya. Gak sempat menganalisa saudara ya, kalau dulu ya. Dan belum diberi sama Tuhan itu hikmat untuk memecah-mecahkan firman Tuhan itu dengan baik ya, dengan sistematis ya. Tetapi iman itu membuat kita melihat janji Tuhan ya. Kejadian 15 ayat yang ke-6. Saya bacakan Kejadian 15 ayat 6. Lalu percayalah Abram kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan ya. Nah, kita tahu kan janji Tuhan kepada Abraham, kau akan mempunyai keturunanmu akan sebanyak pasir, sebanyak bintang, tapi kan belum. Ya. Tapi Abraham percaya. Percayanya itu diperhitungkan oleh Tuhan sebagai apa, saudara? Sebagai kebenaran. Ya. Jadi percaya kita itu dihargai oleh Tuhan. Tetaplah percaya sepenuh hati, ya. Roma 10 saya bacakan ayat 9. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Ayat 11. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Ya, ini ayat menjadi ujung tombak dari pelayanan hamba-hamba Tuhan masa lalu. Ini ayat menjadi pamungkas ya. Di dalam penginjilan itu ini ayat sangat ditekankan ya. Jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya di dalam hatimu, maka kamu akan diselamatkan. Hanya itu ya. Hanya itu untuk orang-orang masa lalu, saudara. Percaya ya. Mengaku dengan mulut, percaya dengan hati, itu sudah cukup.
maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Ya. Nah, karena itu saya harapkan GPDI Kasih Immanuel, ya, semua kita percaya kepada Tuhan dengan sepenuh hati, ya. Percaya kepada Tuhan dengan 100%, ya. Saya kaget satu waktu saya lihat di YouTube seorang hamba Tuhan, dia berkata percaya kepada Tuhan. Ya sekarang kamu nggak usah percayanya tuh sampai 100%, karena kamu kan harus ngurusin usahamu, kamu harus urusin pekerjaanmu, katanya begitu. Nah ini bikin saya semangat untuk dengar. Dia mau ngomong apa ya, kok begitu? Lalu kesimpulannya dia bilang, kalau menurut saya cukup 50-50. 50% kita urusin iman kita kepada Tuhan, yang 50% kita urusin hidup kita, urusin pekerjaan kita, urusin usaha kita. Tidak begitu ya saudara. Firman Tuhan tidak mengajar seperti itu. Yesus tidak pernah berkata seperti itu. Percayalah kepadaku, Yesus katakan, ya. Maka kamu akan melihat mujizat. Saudara yang mengharapkan pertolongan Tuhan pagi ini, percayalah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, ya, dengan sepenuh hati percayanya kepada Tuhan. Kita akan melihat mujizat Tuhan. Walaupun itu mujizat dilakukan melalui dokter, itu mujizat, saudara. Ya, itu mujizat. Nah, dari survei ya ini pastinya survei dari pelayan-pelayan Tuhan ya. Mengapa orang bisa percaya kepada Tuhan dengan sepenuh hati? Apa penyebabnya? Pertama, ketika orang itu berada di dalam kesulitan ekonomi, ya. Ketika orang itu tidak punya, ketika orang itu tidak punya uang untuk makan, tidak punya uang untuk bayar sekolah, tidak punya uang untuk bayar kontrak rumah, ya, tidak punya uang untuk mencukupkan segala kebutuhannya, maka dia akan percaya kepada Tuhan dengan sepenuh hati. Ya, walaupun ada juga yang akhirnya marah-marah sama Tuhan kan, tapi kebanyakan orang akan percaya Tuhan dengan sepenuh hati. Disitulah iman itu bisa bertumbuh dengan sesungguhnya. Ketika tidak punya apa-apa, dia nggak bisa berharap kanan, nggak bisa berharap kiri. Kemana? Kepada Tuhan. Minggu lalu firman Tuhan katakan bertumbuh di bawah titik nol. Bertumbuh, ya kan? Bertumbuh kan ke atas. Kanan, kiri, nggak bisa ke atas. Ya. Ketika orang sudah tidak punya apa-apa dan tidak ada yang dapat diharapkan, maka dia akan percaya kepada Tuhannya itu dengan sepenuh hati. Ya. Percaya kepada Tuhan dengan sepenuh hati. Yang kedua, ketika orang bicara tentang kesehatannya, ya, ketika dia terkena penyakit yang mengancam nyawanya, ketika dokter berkata tidak ada harapan, ya, ketika dokter berkata tinggal sekian bulan, sekian waktu, saat itulah orang itu berserah kepada Tuhan, percaya, ya, percaya sungguh kepada Tuhan, sepenuh hati, ya. Bagi hamba-hamba Tuhan, sangat mudah penginjilan kepada orang yang berada di dalam minimal kedua hal ini. Ketika dia tidak punya, ya, ketika dia sakit, tidak ada harapan, ya, hamba Tuhan akan mendoakannya. Bapak, Ibu percaya Tuhan? Percaya. Mau sembuh? Mau. Mau didoakan? Mau. Apa saja mau, saudara. Nah, itu ketika orang berada di dalam ancaman seperti ini, ya. Lalu hatinya percaya kepada Tuhan dengan sepenuhnya. Ketika dia berada dalam kondisi itu percaya kepada Tuhan dengan sepenuhnya, ya Tuhan dengar doanya. Ya. Tuhan dengar doanya, walaupun tidak ketika itu dia sembuh, tapi Tuhan menjamah dia. Walaupun akhirnya dia dipanggil Tuhan, tapi Tuhan menyelamatkan dia. Nah, kita yang masih sehat, saudara, masih kuat, ya, tetaplah mencari Tuhan. Tetaplah percaya kepada Tuhan. Berikan sepenuh hatimu kepada Tuhan, ya.
Jangan dikurang-kurangin. Jangan kalau entar dulu, ya, lihat dulu, jangan ya. Percaya Tuhan tidak akan menjerumuskan kita, tidak akan menyakitkan kita. Ya, Tuhan akan menuntun kita. Jangan seperti 10 pengintai tadi. Ya, mereka bersama keluarganya semuanya mati di padang gurun. Ya, beda dengan Yosua dan Kaleb. Kaleb berumur 40 tahun waktu itu, 45 tahun, 40 tahun kemudian, ya, umur 85 tahun dia bisa mengalahkan semua raksasa yang ada di Hebron itu. Dia mendapatkan Hebron, satu daerah yang sangat subur. Ya, nanti kalau saudara ke Israel ya, luar biasa Hebron. Itu Kaleb, diberikan kepada Kaleb dan bukan cuma Kaleb saudara, diberikan kepada Kaleb dan seluruh keturunannya menjadi miliknya. Iman saudara hari ini, percaya kita hari ini, untuk siapa? Bukan hanya untuk kita. Ya, iman kita hari ini, percaya kita hari ini untuk seluruh keturunan kita, saudara. Ya, seperti Yosua katakan, aku dan seluruh keluargaku. Aku dan seluruh keluargaku. Ya, nah pagi ini biarlah kita mengimani, mempercayai Tuhan dengan sepenuh hati ya saudara. Tidak rugi kita percaya kepada Tuhan dengan sepenuh hati. Dalam setiap kondisi kita melihat campur tangan Tuhan ya. Walaupun kita tidak atau belum melihat Tuhan muka dengan muka. Karena kalau Tuhan datang kepada kita sekarang saudara, dengan wujudnya, dengan seluruh kebesarannya, mati kita ya. Kita belum siap. Kita ini belum kudus, belum suci, dan Tuhan tidak bisa melihat dosa. Tuhan tidak bisa melihat ketidakkudusan, ya. Jadi kalau Tuhan datang sekarang di depan kita, ya kita mati, saudara. Ya. Tetapi kalau kita bisa percaya tanpa melihat, ya, percaya tanpa melihat, Tuhan akan datang dalam hidup kita dengan berbagai cara, saudara ya. Pertolongan Tuhan itu akan datang dengan berbagai cara. Bukan berarti hari ini nih hari Minggu, tante nggak tahu ya, saya nggak punya beras nih hari ini. Bukan berarti saya percaya sepenuh hati, lalu saudara ke depan ada yang buang beras di depan rumah kita. Bukan ya saudara. Karena kalau seperti itu kita juga takut kan. Aduh, jangan-jangan nih berasnya bagus apa enggak? Ya, nah jadi intinya adalah percaya kepada Tuhan sepenuh hati. Ya masih banyak hal mengenai sepenuh hati. Kita akan melihat ke depan nanti ya. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua hari ini. Hari yang istimewa buat kita. Karena kita bisa beribadah bersama-sama ya. Mari kita berdoa, menyerahkan hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Mari kita berdoa saudara. Bapa di dalam sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami datang kepadamu. Pada pagi hari ini Tuhan kami bersuka cita, boleh bertatap muka dengan saudara-saudara seiman kami. Melihat pertolongan demi pertolongan yang Tuhan berikan kepada kami. Kami mau mempercayai Engkau dengan sepenuh-penuh hati kami Tuhan. Kami mau percaya kepada Engkau dengan sesungguhnya Tuhan. Bahwa Engkau sanggup menolong kami dalam segala permasalahan yang kami hadapi. Sakit penyakit kami, Engkau sanggup menolong Tuhan. Kami percaya itu, kami mau percaya itu saudara Tuhan. Kami mau percaya itu. Penuhi dalam kehidupan kami Tuhan. Sukacita sorga datang dalam kehidupan kami. Bapa, hamba berdoa untuk seluruh jemaat-Mu. Segala masalah yang mereka sedang hadapi, segala sakit penyakit yang mereka hadapi. Berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan jamah hati dan pikiran mereka, berikan ketenangan, turunkan damai sejahtera-Mu Tuhan. Biarlah mereka tetap menaruh harapnya hanya kepada Engkau. Iman mereka boleh bertumbuh, hari demi hari iman mereka boleh bertumbuh. Dan menaruh percayanya itu hanya kepada Tuhan. Lakukan mujizat-Mu dalam setiap kehidupan jemaat-Mu Tuhan. Tunjukkan kasih-Mu Tuhan dalam kehidupan mereka Bapa. Sehingga mereka dapat melihat kebesaran-Mu Tuhan. Kuasa-Mu yang tak terbatas itu Bapa.
Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati kami semua, berkati firman-Mu dalam kehidupan kami, berikan pengertian lebih jauh kepada kami tentang firman-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.